Halo semua, perkenalkan nama saya Sidik Rensa Putra dari angkatan 2023 MPM 2314071048. Saya di sini akan menjelaskan bagaimana prinsip kerja dari motor bakar 4 tak dan juga komponen-komponen yang ada di dalamnya. Bagaimana kelanjutannya? Mari kita mulai. Baiklah, di sini terdapat pengertian dari motor bakar itu sendiri. Motor bakar atau suatu alat mesin yang memiliki prinsip kerjanya yaitu dengan mengubah bahan bakar bensin menjadi energi mekanik yang dihasilkan dari proses pembakaran di dalam ruang pembakaran. Biasanya motor bakar banyak digunakan untuk kendaraan bermotor dan mesin-mesin pertanian. Terdapat dua jenis mesin, yaitu mesin 2 langkah dan mesin 4 langkah. Mesin 4 langkah adalah mesin yang cara kerjanya melakukan pembakaran dengan 4 langkah piston dalam satu siklus kerja. Dari satu siklus ini, mesin bekerja secara bolak-balik, yaitu dari titik mati atas atau TMA ke titik mati bawah atau TMB. Farisi dan kawan-kawan 2023. Selanjutnya di sini terdapat komponen dan juga fungsi yang ada di dalam motor bakar. Yang pertama yaitu terdapat silinder. Silinder ini adalah rongga tempat proses pembakaran terjadi, yang di dalamnya terdapat piston yang bergerak naik turun. Selanjutnya terdapat katup. Katup ini terbagi menjadi dua, yaitu katup input dan katup output. Katup ini mengatur aliran campuran udara dan bahan bakar ke dalam gas atau ke ruang silinder yang ada di dalam motor bakar, dan juga katup ini memastikan bahwa tekanan tetap terjaga selama siklus mesin berlangsung. Yang ketiga adalah karburator. Karburator sendiri berfungsi sebagai penyedia atau penyuplai bahan bakar dalam jumlah yang tepat dan proporsi dengan udara untuk pembakaran di dalam ruang pembakaran. Selanjutnya ada busi. Busi ini merupakan alat untuk memercikan api yang akan memicu ledakan, percikan listrik atau api yang akan memicu ledakan di dalam ruang pembakaran karena terdapat bahan-bahan atau udara dan juga bahan bakar yang ada di silinder. Selanjutnya yang kelima ada piston. Piston ini berfungsi sebagai bagian yang membatasi ruang pembakaran di dalam silinder dan juga komponen yang menekan bahan bakar dan udara sehingga akan terkompresi. Baik, selanjutnya yang keenam adalah poros engkol. Poros engkol ini berfungsi untuk mengubah gerakan naik turun piston menjadi gerakan putar. Poros engkol juga berfungsi menahan gerakan dan getaran yang tinggi sehingga bagian lainnya tetap kokoh terjaga. Lalu kita akan masuk ke cara kerja atau prinsip kerja dari motor bakar 4 tak. Yang pertama yaitu langkah hisap. Di dalam langkah ini piston akan bergerak dari titik mati atas ke titik mati bawah, yang dimana flap input akan terbuka dan piston akan menarik bahan bakar dan udara ke dalam ruang pembakaran. Selanjutnya terdapat
Langkah yang kedua yaitu langkah tekan. Di dalam langkah ini, piston akan bergerak dari titik mati atas atau KMA ke TMA dan menekan atau mengkompresi bahan bakar dan udara di ruang pembakaran. Pada saat ini juga kedua klep atau katup tertutup sehingga tidak ada celah udara untuk masuk dan menghasilkan ledakan atau kompresi yang maksimal. Lalu langkah yang ketiga atau langkah usaha. Langkah ini busi akan otomatis memercikan api yang akan memicu ledakan. Ledakan tersebut akan mendorong piston dari TMA ke TMB. Dalam kondisi ini juga kedua klep atau katup masih tertutup sehingga ledakan dan pembakaran masih terjaga. Selanjutnya terdapat langkah yang keempat adalah langkah buang. Dalam langkah ini klep output akan terbuka sehingga bisa piston kembali bergerak dari TMB ke TMA. Gas sisa pembakaran dapat terdorong keluar melalui knalpot atau sistem pembuangan gas. Untuk lebih jelasnya, mari kita lihat bersama bagaimana cara kerja motor bakar 4 tak dengan animasi. Mari kita saksikan. Tadi adalah cara kerja atau animasi cara kerja motor bakar 4 tak, dan berikut adalah kesimpulan dari apa yang telah saya jelaskan. Yang pertama yaitu bagaimana prinsip kerja dari motor 4 langkah, yaitu terdapat 4 langkah kerja yang dibutuhkan motor bakar untuk satu tenaga. 4 langkah tersebut yaitu yang pertama langkah hisap, yang kedua adalah langkah tekan atau kompresi, yang ketiga adalah langkah usaha atau langkah kerja, dan yang terakhir adalah langkah buang. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Setelah selesai sudah tugas dari Bapak Mareli tentang penjelasan motor bakar 4 tak, itu saja yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf apabila salah kata. Kepada semuanya saya mohon maaf. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sidik Ranca Putra dari angkatan 2023 dari kelas Tab B. Di sini saya akan menjelaskan bagaimana cara prinsip kerja dari motor bakar 2 tak dan pengertian serta komponen-komponen yang ada di dalamnya. Baiklah, yang pertama yaitu pengertian dari motor bakar sendiri.
Motor bakar dua tak adalah jenis mesin pembakaran dalam yang menyelesaikan siklus kerjanya dalam dua langkah piston. Dua langkah geraknya turun, piston atau satu putaran crankshaft. Ini berbeda dengan motor bakar 4 tak yang memerlukan 4 langkah piston untuk menyelesaikan satu siklus. Mesin ini dikenal karena kesederhanaannya dan kemampuannya untuk memberikan tenaga yang relatif besar dibandingkan dengan ukurannya, dan juga mesin ini tidak memakai katup input ataupun output. Kemudian terdapat komponen utama dari motor bakar 2 tak. Yang pertama yaitu ada silinder. Silinder ini merupakan tempat terjadinya proses pembakaran. Kemudian terdapat piston. Piston ini akan bergerak naik turun untuk mengkompresi campuran bahan bakar dan udara, yang dimana kompresian tersebut akan memicu ledakan jika dipicu oleh percikan api. Selanjutnya dapat saluran hisap. Di saluran ini merupakan tempat masuknya campuran bahan bakar dan udara. Kemudian terdapat saluran buang. Saluran ini merupakan tempat keluarnya gas hasil pembakaran yang telah dikompresi oleh piston. Kemudian terdapat busi. Busi ini tugasnya untuk memercikan api untuk memulai pembakaran atau peledakan. Perbandingan antara motor bakar 2 tak dengan motor bakar 4 tak. Motor bakar 2 tak menyelesaikan siklus pembakaran dalam 2 langkah piston, 1 putaran poros engkol. Prosesnya melibatkan langkah hisap dan kompresi serta langkah usaha dan pembuangan dalam satu siklus kerja. Sedangkan motor bakar 4 tak menyelesaikan siklus pembakaran dalam 4 langkah piston, 2 putaran poros engkol, yaitu hisap, kompresi, usaha, dan pembuangan, yang memiliki 4 fase terpisah dalam satu siklus. Selanjutnya di sini saya akan menjelaskan tentang prinsip kerja di motor bakar 2 tak. Baiklah, yang pertama yaitu langkah hisap dan kompresi. Pada langkah ini, piston akan bergerak dari titik mati atas ke titik mati bawah, yang dimana pada ruang engkol menjadi ruang vakum atau ruang kosong yang memiliki perbedaan tekanan, sehingga udara dan bahan bakar dapat terhisap ke dalam ruang engkol. Dan ini dinamakan dengan langkah hisap. Kemudian setelah piston berada di titik mati bawah yang sekaligus mendorong bahan bakar dan udara ke dalam tabung silinder melewati ruang transfer, piston bergerak kembali ke titik mati atas yang sekaligus mengkompresi bahan bakar dan udara, di mana keadaan ini disebut dengan langkah kompresi. Baiklah, di sini terdapat gambar dari langkah yang pertama yaitu langkah hisap dan langkah kompresi. Pada langkah hisap, cairan dan bensin dan udara akan masuk ke dalam ruang engkol yang dimana piston berada di titik mati atas, dan pada saat piston berada di titik mati bawah, udara dan bensin akan mengalir dari saluran transfer ke dalam silinder yang nanti akan dikompresi oleh piston yang akan memicu ledakan. Selanjutnya terdapat langkah yang kedua yaitu langkah usaha dan langkah buang. Pada langkah ini, busi akan memercikan api dan memicu ledakan atau pembakaran pada bahan bakar dan udara yang telah terkompresi,
di dalam tabung silinder, yang nanti akan menyebabkan piston kembali ke titik mati bawah, di mana hal ini disebut dengan langkah usaha. Setelah itu, saluran buang akan terbuka dan hasil pembakaran akan keluar dari saluran tersebut, yang saat piston akan bergerak naik ke atas, dan ini kan yang disebut dengan langkah buang. Dan ini merupakan gambar dari langkah yang kedua, yaitu langkah usaha dan buang, di mana piston akan bergerak turun ke titik mati bawah setelah terjadinya ledakan, yang kemudian dibarengi dengan mendorong udara dan bensin ke dalam ruang pembakaran. Dan saat piston bergerak ke atas, ia akan membuang sisa pembakaran dan juga akan mengkompresi udara dan bahan bakar atau bensin yang telah terdapat di tabung silinder. Dan langkah tersebut akan berulang terus sampai mesin mati, di mana langkah yang pertama yaitu langkah hisap dan kompresi, dan langkah yang kedua yaitu langkah usaha dan buang. Untuk memperjelas bagaimana cara prinsip kerja dari motor bakar 4 tak, kita akan menyaksikan sebuah animasi video bagaimana motor bakar 2 tak itu bekerja. Mari kita saksikan. Untuk menghasilkan tenaga, ada 2 proses pada setiap langkah. Langkah pertama disebut langkah hisap dan kompresi, adalah gerakan piston dari titik mati bawah ke titik mati atas. Pada langkah ini, campuran udara, bahan bakar, dan oli samping tersedot ke dalam bak mesin. Pada saat yang sama, ketika piston menutup lubang pembuangan di bagian atas piston, terjadi kompresi akibat berkurangnya volume ruang bakar sehingga campuran udara, bahan bakar, dan minyak mengalami kenaikan tekanan dan temperatur. Sesaat sebelum piston mencapai top dead center, percikan api busi menyebabkan dimulainya langkah kedua, yaitu langkah usaha dan buang. Pada langkah kedua, terjadi pembakaran atau ledakan di ruang bakar yang mengakibatkan tekanan yang sangat besar, menyebabkan piston bergerak dari titik mati atas ke titik mati bawah. Gerakan piston menyebabkan peningkatan tekanan pada bak mesin, sehingga pada saat transfer port terbuka, campuran udara, bahan bakar, dan minyak di bagian bawah piston terdorong masuk ke ruang bakar melalui port transfer tersebut. Campuran udara, bahan bakar, dan minyak yang masuk ke ruang bakar akan mendorong sisa-sisa pembakaran keluar, kemudian kembali lagi ke langkah pertama. Lebih singkatnya, jika piston bergerak ke atas, maka terjadi langkah hisap dan kompresi. Dan jika piston bergerak ke bawah, maka terjadi langkah usaha dan buang. Siklus ini terjadi sangat cepat, sehingga menghasilkan tenaga yang sangat besar. Setelah kita menyaksikan bagaimana animasi dari cara kerja motor bakar 2 tak, di sini terdapat kelebihan dan kekurangan motor bakar 2 tak. Yang pertama yaitu kelebihan atau keuntungan. Yang pertama, konstruksi lebih sederhana. Dan yang kedua, tenaga relatif lebih besar. Ketiga, bobot lebih ringan. Dan yang keempat, harganya lebih murah. Lalu terdapat kekurangan. Kekurangan yang pertama yaitu konsumsi bahan bakar lebih boros, emisi gas yang lebih tinggi, kebisingan lebih tinggi, dan yang keempat, umur mesin relatif lebih pendek. Baiklah, jadi begitu penjelasan dari saya tentang motor bakar 2 tak dan prinsip kerjanya. Apabila ada salah kata, saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi
warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siddiq Saputra dari Angkatan 23 dari jurusan Teknik Pertanian, Fakultas Pertanian, Universitas Lampung. Di sini saya akan menjelaskan bagaimana cara kerja dari motor bakar 4 tak diesel dan komponen dan apa manfaat dan keuntungan dari motor bakar 4 tak diesel dan bagaimana cara perawatannya. Saya di sini akan menjelaskan itu semua. Mari saja. Baiklah, yang pertama yaitu pengertian motor bakar 4 tak diesel. Motor diesel adalah mesin pembakaran dalam yang menggunakan proses pembakaran dengan kompresi tinggi untuk menghasilkan tenaga. Sistem ini membutuhkan bahan bakar diesel yang diinjeksikan ke dalam ruang bakar yang telah dipanaskan oleh kompresi udara. Beberapa karakteristik utama dalam motor bakar 4 tak diesel yaitu menggunakan kompresi tinggi untuk menyalakan bahan bakar, tidak memerlukan busi, yaitu hanya memerlukan injektor, dan juga efisiensi thermal yang tinggi dibandingkan mesin atau motor bakar 4 tak bensin ataupun 2 tak bensin. Selanjutnya ada siklus kerja motor bakar 4 tak diesel. Yang pertama yaitu ada langkah hisap. Pada langkah hisap, katup masuk akan terbuka akibat dari pergerakan piston yang turun dari TMA ke TMB. Kemudian udara murni akan masuk ke dalam ruang silinder. Lalu yang kedua ada langkah kompresi. Pada langkah ini kedua katup akan menutup dan piston akan bergerak naik dari TMB ke TMA dan di udara akan terampatkan atau ditekan. Lalu langkah yang ketiga yaitu ekspansi atau langkah usaha. Pada langkah ini bahan bakar akan menyala dengan piston bergerak turun dan sehingga tenaga dihasilkan. Pada langkah yang keempat yaitu langkah buang. Katup buang akan terbuka, piston akan bergerak naik dan akan mendorong keluar gas hasil dari sisa pembakaran yang dilakukan. Untuk lebih jelasnya, mari kita bahas satu persatu dari siklus kerja motor bakar 4 tak diesel ini. Langkah yang pertama, proses pemasukan udara atau hisap. Seperti pada gambar terlihat, katup akan terbuka dan pada tahap ini memungkinkan udara segar atau udara murni masuk untuk di dalam silinder. Piston pula bergerak turun menciptakan ruang hampa dalam silinder yang menarik udara masuk tersebut. Udara yang masuk ke silinder yang disebabkan karena gerakan piston yang menjadikan volume di dalam silinder mesin membesar yang menjadikan udara dari luar masuk ke dalam dari katup intake. Pada proses ini terjadi ketika piston bergerak ke bawah menciptakan ruang hampa di silinder. Selanjutnya proses kompresi. Piston akan bergerak naik dan kedua katup akan tertutup sehingga volume ruang bakar berkurang dan tekanan udara meningkat. Tekanan udara yang meningkat drastis dibarengi dengan suhu udara akan naik pula. Hal tersebut menjadikan bahan bakar diesel yang dimasukkan ke dalam udara bersuhu tinggi sehingga dapat terbakar dengan sendirinya jika diberi bahan bakar atau disemprotkan bahan bakar. Seperti pada gambar,
kedua katup akan tertutup dan piston akan bergerak naik, mengompres atau menekan udara yang ada di dalam tabung silinder. Selanjutnya, proses pembakaran atau ekspansi atau langkah usaha. Pada tahap ini, bahan bakar diesel diinjeksikan ke dalam ruang bakar yang telah dimampatkan dan sudah panas atau sudah ditekan atau dikompresi. Bahan bakar diesel yang memiliki titik nyala tinggi terbakar spontan akibat suhu dan tekanan udara yang tinggi. Pembakaran dan ekspansi, tenaga yang dihasilkan oleh ekspansi gas mendorong konsaf atau piston yang akhirnya menghasilkan gerakan putar yang menggerakkan kendaraan. Pembakaran menghasilkan tekanan yang tinggi akan mendorong piston ke bawah. Selanjutnya tahap yang keempat atau tahap yang terakhir, proses pembuangan. Katup buang akan terbuka. Pada tahap ini, katup buang terbuka memungkinkan gas buang untuk keluar dari silinder. Piston akan bergerak naik yang akan mendorong gas buang keluar melalui saluran pembuangan. Tekanan gas buang yang tinggi mendorong piston ke atas, membantu proses pembuangan. Gas buang kemudian dialirkan ke sistem pembuangan yang dirancang untuk mengurangi polusi. Yang terlihat pada gambar, pada katup exhaust atau katup buang terbuka dan piston akan mendorong keluar gas buang atau gas sisa hasil pembakaran. Kemudian ada perbandingan kompresi pada motor diesel atau motor bakar 4 tak diesel. Yang pertama yaitu perbandingan 10:1 atau perbandingan tinggi untuk kendaraan berat menghasilkan tenaga yang tinggi. Perbandingan lebih tinggi yaitu perbandingan 15:1, yaitu meningkatkan efisiensi bahan bakar sehingga tenaga akan meningkat. Pada perbandingan kompresi pada motor bakar yang ketiga yaitu 20:1, perbandingan yang sangat tinggi. Untuk perbandingan ini pengaplikasian khusus tenaga karena tenaga yang dihasilkan sangatlah besar. Ada pula sistem bahan bakar pada motor bakar diesel, yaitu pompa injeksi bahan bakar. Pompa injeksi diesel bertanggung jawab untuk meningkatkan tekanan bahan bakar. Pompa ini mengirimkan bahan bakar bertekanan tinggi ke injektor. Lalu ada injektor bahan bakar. Injektor bahan bakar akan menyemprotkan bahan bakar ke dalam ruang silinder yang telah dikabutkan. Timing injeksi dan jumlah bahan bakar dapat diatur oleh pompa injeksi yang sebelumnya dialirkan. Selanjutnya ada pula kelebihan dan kekurangan dari motor bakar 4 tak diesel. Kelebihan dari motor bakar diesel motor bakar diesel memiliki efisiensi bahan bakar yang lebih tinggi dibandingkan dengan motor bakar bensin. Diesel juga menghasilkan torsi yang lebih tinggi sehingga cocok untuk kendaraan berat dan alat berat. Selanjutnya yang ketiga, umumnya motor bakar diesel lebih tahan lama dan memiliki masa pakai yang lebih panjang. Ada pula kekurangan dari motor bakar diesel. Yang pertama yaitu mengeluarkan emisi gas buang yang lebih tinggi, terutama NOx dan partikel. Harga motor bakar diesel juga biasanya lebih mahal dibandingkan dengan motor bakar bensin. Yang ketiga, motor bakar diesel
lebih berisik dan getarannya lebih terasa dibandingkan dengan motor bakar 4 tak bensin ataupun 2 tak bensin. Baiklah, itu saja yang bisa saya sampaikan atau saya jelaskan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Atas perhatiannya saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sidik dan Saputra dari Angkatan 23 dari jurusan Teknik Pertanian Fakultas Pertanian Universitas Lampung. Di sini saya akan menjelaskan penyaluran bahan bakar bensin dan diesel dan beserta penjelasan lainnya. Baiklah, mari kita menyaksikan. Baiklah, yang pertama yaitu sistem penyaluran bahan bakar bensin dan diesel. Sistem penyaluran bahan bakar merupakan bagian penting dari kendaraan. Memahami cara kerja sistem ini sangat penting untuk menjaga kinerja kendaraan dan mencegah kerusakan. Sistem ini bertanggung jawab untuk mengalirkan bahan bakar dari tangki ke mesin, memastikan proses pembakaran yang optimal. Proses pembakaran yang efisien dan optimal sangat bergantung pada bagaimana fuel disaring atau fuel disaring dipompa dan bercampur dengan udara sebelum diinjeksikan ke dalam ruang bakar menggunakan injektor yang persis. Selanjutnya, ada definisi dan prinsip dasar sistem penyaluran bahan bakar. Sistem penyaluran bahan bakar bensin. Pada sistem penyaluran bahan bakar bensin, umumnya menggunakan injektor dan karburator untuk menyemprotkan bahan bakar ke ruang bakar. Sistem ini bergantung pada tekanan tinggi untuk mendistribusikan bahan bakar dengan efisien. Mesin bensin, bahan bakar dicampurkan dengan udara, kemudian dikompresi dengan piston. Pada bahan bakar bensin juga membutuhkan busi untuk menghidupkan kendaraan pada proses pembakaran. Lalu, yang kedua, sistem penyaluran bahan bakar diesel. Pada sistem penyaluran bahan bakar diesel bekerja dengan menggunakan pompa tekanan tinggi untuk menyuntikkan bahan bakar ke ruang bakar. Sistem ini biasanya memiliki tekanan yang lebih tinggi daripada sistem bensin, sekitar 2000 bar atau lebih. Sehingga pada mesin diesel tidak menggunakan busi, melainkan menggunakan injektor dengan udara dikompresi sehingga menghasilkan panas yang sangat tinggi. Kemudian bahan bakar akan disuntikkan ke ruang pembakaran karena panas dari udara yang terkompresi. Lalu ada perbedaan sistem penyaluran bensin dan diesel. Yang pertama ada perbedaan tekanan bahan bakar. Pada sistem penyaluran bahan bakar bensin umumnya menggunakan tekanan rendah sekitar 2-5 bar untuk injeksi secara tidak langsung. Sedangkan pada motor diesel tekanan injeksi sangatlah tinggi sekitar 2000 bar pada sistem common rail modern. Selanjutnya ada sistem pengapian. Mesin bensin menggunakan busi untuk memicu pembakaran, sedangkan mesin diesel memanfaatkan tekanan tinggi untuk memulai proses pembakaran yang hanya menggunakan injektor. Selanjutnya ada metode injeksi bahan bakar. Sistem bensin menggunakan injektor maupun karburator untuk menyemprotkan bahan bakar.
Sementara sistem diesel menggunakan pompa injeksi yang menyuntikkan bahan bakar secara langsung ke dalam ruang bakar silinder. Kemudian ada komponen-komponen utama dalam sistem penyaluran bahan bakar. Apa saja? Yang pertama yaitu bahan bakar atau tangki bahan bakar, yaitu berfungsi sebagai penyimpan bahan bakar yang dilengkapi dengan pengukur tingkat bahan bakar dan ventilasi. Yang kedua, ada pompa bahan bakar. Pompa bahan bakar ini akan memompa bahan bakar dari tangki ke mesin dan menciptakan tekanan yang diperlukan untuk aliran bahan bakar. Lalu yang ketiga, ada filter bahan bakar, yaitu menghilangkan kotoran dan partikel dari bahan bakar dan juga mencegah kerusakan pada komponen mesin, karena bahan bakar yang kotor akan menyebabkan kerusakan mesin dan juga daya yang dikeluarkan oleh mesin. Lalu yang keempat, ada injektor atau pompa injeksi. Ini merupakan alat yang dapat menyemprotkan bahan bakar ke ruang bakar, mengatur jumlah bahan bakar yang masuk, dan juga mengatur kecepatan bahan bakar yang masuk ke dalam ruang silinder. Dan juga ada karburator sama seperti injektor, namun karburator dapat diatur secara manual. Lalu ada sistem penyimpanan bahan bakar di tangki kendaraan. Yang pertama ada tangki bahan bakar yang berfungsi menyimpan bahan bakar, biasanya terbuat dari baja ataupun plastik. Yang kedua ada leher pengisian yang memungkinkan pengisian bahan bakar terhubung ke tangki melalui katup. Lalu yang ketiga ada ventilasi tangki, memungkinkan aliran udara untuk menjaga tekanan tangki. Lalu yang keempat ada sensor bahan bakar atau tingkat bahan bakar, yaitu mengukur jumlah bahan bakar, mengirim data ke pengukur. Lalu yang kelima ada pompa bahan bakar yang memompa bahan bakar ke mesin, memberikan tekanan yang dibutuhkan oleh mesin. Selanjutnya ada sistem penyaluran. Setelah sistem penyimpanan, terdapat sistem penyaluran bahan bakar di dalam mesin kendaraan. Yang pertama ada pompa bahan bakar. Pompa ini menarik bahan bakar dari tangki, menekannya ke mesin. Lalu yang kedua ada filter bahan bakar. Filter ini akan membersihkan bahan bakar dari kotoran sebelum masuk ke injektor. Yang ketiga ada injektor. Injektor ini berfungsi untuk menyemprotkan bahan bakar ke ruang bakar pada waktu dan jumlah yang tepat. Yang keempat ada ruang bakar. Ruang bakar ini bercampur dengan udara dan terbakarnya bahan bakar yang akan menghasilkan tenaga sehingga mobil atau kendaraan dapat berjalan. Lalu yang kelima ada sistem buang. Gas buang yang dihasilkan dari pembakaran dikeluarkan dari mesin melalui katup exhaust ataupun katup keluar. Kemudian terdapat faktor-faktor yang mempengaruhi efisiensi sistem penyaluran bahan bakar, yaitu yang pertama ada kualitas bahan bakar. Bahan bakar yang berkualitas tinggi akan meningkatkan efisiensi pembakaran, meminimalisir emisi, dan mengurangi konsumsi bahan bakar. Lalu kebiasaan mengemudi. Mengemudi yang agresif seperti akselerasi dan pengereman tiba-tiba meningkatkan konsumsi bahan bakar yang tinggi, sedangkan pengemudi yang halus ataupun tenang dan efisien dapat meningkatkan efisiensi dari bahan bakar.
Lalu faktor yang ketiga dalam mempengaruhi efisiensi sistem penyaluran bahan bakar yaitu tekanan udara. Tekanan udara yang rendah menyebabkan mesin bekerja lebih keras, meningkatkan konsumsi bahan bakar. Ban yang kempes juga meningkatkan konsumsi bahan bakar. Lalu yang keempat yaitu kondisi mesin. Mesin yang terawat dengan baik memiliki komponen yang berfungsi optimal, menghasilkan pembakaran yang lebih efisien. Yang kelima, kondisi lingkungan. Suhu, kelembapan, dan ketinggian dapat mempengaruhi kinerja mesin dan konsumsi bahan bakar. Lalu yang keenam, ada beban kendaraan. Beban kendaraan yang terlalu berat seperti penumpang atau kargo yang berlebihan memerlukan lebih banyak tenaga dari mesin sehingga meningkatkan konsumsi dari bahan bakar yang digunakan pada mesin. Kemudian ada pemeliharaan dan perawatan sistem penyaluran bahan bakar. Untuk merawat dan memelihara sistem ini diperlukan yang pertama ada pemeriksaan rutin. Pemeriksaan berkala pada filter bahan bakar, selang, dan komponen lainnya untuk memastikan tidak ada kebocoran atau kerusakan. Yang kedua, perawatan tangki bahan bakar. Jagalah kebersihan tangki bahan bakar, hindari bahan kontaminan seperti air ataupun kotoran karena dapat menyebabkan masalah pada mesin. Lalu ada pemeriksaan kebocoran. Pemeriksaan secara berkala adanya kebocoran bahan bakar baik pada selang, injektor, atau komponen lainnya. Lalu yang keempat atau penggantian filter. Mengganti filter bahan bakar secara berkala sesuai rekomendasi pabrikan agar bahan bakar tetap bersih dan mencegah kerusakan pada injektor. Penggunaan bahan bakar. Yang keempat yaitu yang kelima penggunaan bahan bakar. Menggunakan bahan bakar berkualitas tinggi yang direkomendasikan pabrik untuk menjaga kinerja optimal mesin. Lalu yang terakhir ada perawatan injektor. Pembersihan injektor secara berkala untuk mencegah penyumbatan dan meningkatkan efisiensi pembakaran dalam mesin ataupun motor bakar yang digunakan. Baiklah, itu saja yang bisa saya sampaikan atau saya jelaskan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Atas perhatiannya saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sidik Renca Putra dari angkatan 23. Di sini saya akan menjelaskan sistem kelistrikan dan pendinginan pada motor bakar. Selamat menyaksikan. Yang pertama yaitu ada sistem kelistrikan pada motor bakar. Sistem kelistrikan merupakan bagian penting dalam kendaraan bermotor, khususnya motor bakar. Sistem ini bertanggung jawab untuk mengendalikan berbagai fungsi vital seperti pengapian, pengisian baterai, dan penerangan. Sistem kelistrikan sepeda motor terdiri dari beberapa komponen seperti spool, kiprok, dan masih banyak lagi lainnya. Semua komponen tersebut bekerja secara bersamaan untuk mengoptimalkan arus listrik yang berasal dari aki. Lalu ada komponen-komponen utama dalam sistem kelistrikan, yaitu yang pertama ada baterai atau aki. Baterai ini berfungsi sebagai sumber daya listrik utama
untuk menyalakan motor dan memberi daya ke sistem kelistrikan lainnya saat motor diaktifkan atau dimatikan. Lalu yang kedua ada generator. Generator menghasilkan arus listrik saat motor menyala, mengisi baterai, dan menyediakan daya untuk sistem kelistrikan. Lalu yang ketiga ada kiprok. Kiprok atau biasa disebut rectifier regulator berfungsi sebagai menstabilkan tegangan listrik serta mengubah arus listrik. Lalu yang keempat ada koil pengapian atau koil. Koil pengapian menghasilkan tegangan tinggi yang dibutuhkan untuk menghasilkan percikan api di busi. Selanjutnya ada sistem pengapian, prinsip kerja, dan jenis-jenisnya. Sistem pengapian bertanggung jawab untuk menyalakan busi yang memicu pembakaran bahan bakar di dalam silinder. Prinsip kerja dari sistem pengapian ini bekerja dengan menghasilkan percikan api pada busi yang dipicu oleh arus listrik yang mengalir melalui kumparan pengapian. Jenis-jenis sistem pengapian ada dua jenis utama, yaitu sistem pengapian konvensional dan sistem pengapian elektronik. Pada sistem pengapian konvensional menggunakan titik kontak untuk mengatur waktu pengapian dan menghasilkan percikan api. Sistem pengapian elektronik menggunakan sensor untuk mengontrol waktu pengapian dan memicu percikan api dengan elektronik. Sistem kelistrikan ini penting pada motor bakar untuk mengoperasikan dan mengoptimalisasikan kendaraan. Sistem ini menggunakan motor untuk dinyalakan, dijalankan, dan menjalankan berbagai fitur lainnya. Yang pertama yaitu menyalakan motor. Sistem kelistrikan menyalakan busi untuk memulai pembakaran di dalam silinder. Lalu yang kedua ada menyalakan lampu. Sistem ini menyediakan daya untuk lampu depan, lampu belakang, dan lampu sen untuk visibilitas dan keselamatan. Lalu yang ketiga ada mengisi baterai. Generator menghasilkan arus listrik untuk mengisi baterai, memastikan sumber daya tetap tersedia. Kemudian di sini saya akan menjelaskan sistem pendinginan pada motor bakar. Sistem pendinginan pada motor bakar sangat penting untuk menjaga suhu mesin agar tetap optimal dan mencegah dari kerusakan. Suhu mesin yang terlalu tinggi dapat menyebabkan komponen mesin aus, berkurang efisiensi, dan bahkan mengalami kerusakan serius. Sistem pendinginan adalah suatu set bagian tambahan pada mesin yang mencegah mesin dari panas berlebih. Dengan sistem ini, suhu mesin tetap terjaga, sehingga tidak terlalu panas. Jadi, meskipun mesin bekerja pada putaran tinggi dan hidup dalam waktu lama, suhu dalam mesin tidak akan terlalu tinggi. Lalu, ada prinsip dasar sistem pendinginan, yaitu transfer panas dan disipasi panas. Pada transfer panas, sistem pendinginan bekerja dengan memindahkan panas dari mesin ke lingkungan sekitar. Proses ini melibatkan 3 metode utama, yaitu konduksi, konveksi, dan radiasi. Sedangkan disipasi panas, setelah panas ditransfer ke sistem pendinginan, panas tersebut harus dibuang ke lingkungan. Ini biasanya dilakukan melalui radiator yang melepaskan panas ke udara sekitar. Selanjutnya, ada komponen utama sistem pendinginan. Yang pertama ada radiator. Radiator ini berfungsi untuk melepaskan panas dari cairan pendingin ke udara. Lalu yang kedua ada kipas pendingin. Kipas pendingin ini membantu mempercepat aliran udara melalui radiator. Lalu yang ketiga ada pompa air.
Pompa air ini memompa air pendinginan melalui seluruh sistem pendinginan. Lalu yang keempat ada termostat. Termostat ini mengatur aliran cairan pendingin untuk menjaga suhu mesin tetap optimal saat bekerja. Selanjutnya ada pentingnya pendinginan pada motor bakar. Yang pertama yaitu mencegah kerusakan. Suhu mesin yang terlalu tinggi dapat menyebabkan komponen mesin aus dan rusak. Meningkatnya efisiensi. Suhu optimal meningkatkan efisiensi pembakaran dan konsumsi bahan bakar. Yang ketiga, menjaga performa. Mesin yang terlalu panas dapat menyebabkan penurunan performa dan daya yang dihasilkan. Baiklah, itu saja yang bisa saya sampaikan atau saya jelaskan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Atas perhatiannya saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan kembali bagaimana sistem transmisi dan pelumasan pada motor bakar, baik itu diesel maupun bensin. Dan di sini saya juga akan menjelaskan pengertian dan komponen lainnya. Sebelum itu, perkenalkan, nama saya Sidik dan Saputra dengan NPM 2314071048. Di sini saya dari angkatan 2023 dari kelas Tab B. Baiklah, yang pertama yaitu ada sistem transmisi dan pelumasan pada motor bakar. Pengertian dari transmisi sendiri yaitu sistem yang berfungsi untuk konversi torsi dan kecepatan dari mesin menjadi kecepatan yang berbeda untuk diteruskan ke pergerak akhir. Ada beberapa macam fungsi dari transmisi. Yang pertama yaitu untuk meneruskan tenaga yang dihasilkan dari mesin dari kopling ke poros propeller. Fungsi kedua adalah menciptakan momen yang dihasilkan mesin menyesuaikan kebutuhan, baik itu dari segi beban dan kondisi jalan. Transmisi akan bekerja berdasarkan rasio dan roda gigi. Selanjutnya ada pelumasan. Pelumasan pada dasarnya merupakan rangkaian atau sistem ketika pelumas akan ditampung, disaring, disedot, serta dialirkan menuju berbagai komponen mesin secara menyeluruh. Sistem ini memanfaatkan media pelumasan berupa oli. Oli yang bisa memberikan lapisan pada bagian celah mesin disebut dengan oil film. Tujuan dari proses ini yakni menghalangi terjadinya gesekan langsung pada mesin kendaraan. Sistem ini bekerja secara langsung untuk membilas berbagai kotoran yang menempel dan mendinginkan mesin kendaraan. Selanjutnya, saya di sini akan menjelaskan tentang sistem transmisi terlebih dahulu. Yang pertama ada komponen-komponen utama dalam sistem transmisi. Yang pertama ada kopling. Kopling ini berfungsi menghubungkan dan melepaskan tenaga dari mesin ke transmisi. Lalu yang kedua ada transmisi itu sendiri, yaitu berfungsi mengubah torsi dan kecepatan putaran mesin untuk menghasilkan tenaga yang sesuai. Lalu ada gardan. Selanjutnya ada gardan. Gardan akan mentransmisikan tenaga dari transmisi ke roda penggerak. Lalu ada as roda. As roda ini berfungsi menghubungkan gardan ke roda dan mentransmisikan tenaga. Selanjutnya ada prinsip kerja dari transmisi pada motor bakar. Yang pertama ada tenaga mesin. Tenaga dari mesin diubah oleh transmisi menjadi torsi yang sesuai untuk menggerakkan roda sehingga memutuskan aliran tenaga mesin.
Yang kedua, ada perubahan gigi. Pergantian gigi memungkinkan menyesuaikan torsi dan kecepatan sesuai kebutuhan. Gigi yang terpilih terhubung dengan poros output. Lalu yang ketiga, ada penyaluran tenaga. Kopling dilepas dan tenaga ditransmisikan melalui gardan dan as roda ke roda penggerak. Baiklah, selanjutnya ada sistem transmisi dan jenis-jenisnya. Jenis transmisi ini terdapat ada 3 jenis. Yang pertama ada manual, otomatis, dan CVT atau continuously variable transmission. Yang pertama ada transmisi manual. Transmisi manual memungkinkan pengemudi untuk memilih gigi secara manual, memberikan kontrol penuh atas tenaga mesin. Transmisi manual umumnya lebih efisien bahan bakar, akan tetapi membutuhkan keahlian untuk dioperasikan. Selanjutnya ada transmisi otomatis. Transmisi otomatis secara otomatis memilih gigi yang optimal berdasarkan kecepatan dan beban, memberikan pengalaman berkendara yang lebih halus dan mudah. Namun, transmisi otomatis cenderung kurang efisien bahan bakar daripada transmisi manual. Lalu yang ketiga yaitu transmisi CVT atau Continuously Variable Transmission. Transmisi CVT ini memungkinkan perpindahan gigi yang mulus dan linear, memberikan akselerasi yang responsif dan konsumsi bahan bakar yang efisien. Transmisi CVT tidak memiliki gigi diskrit, sehingga memungkinkan perpindahan gigi yang halus dan sangatlah mulus. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang sistem pelumasan pada motor bakar. Pelumasan pada motor bakar memiliki peranan yang sangat vital. Yang pertama, ada mencegah dari gesekan secara langsung. Pelumasan menciptakan lapisan tipis antara komponen yang bergerak, seperti gear, yang mengurangi gesekan dan kehausan. Lalu yang kedua, dapat mendinginkan komponen. Selain air radiator, sistem pelumasan ini juga dapat menyerap panas dari komponen yang bergerak, sehingga dapat menjaga suhu operasional yang secara ideal. Lalu peranan yang ketiga yaitu dapat melindungi dari korosi. Pelumas membentuk lapisan pelindung pada permukaan logam, sehingga mencegah terjadinya korosi dan kerusakan karena akibat gesekan. Lalu peranan yang keempat yaitu mempermudah perpindahan gigi. Pelumasan memastikan pergerakan gigi transmisi yang lancar dan presisi, sehingga meningkatkan efisiensi perpindahan gigi agar tidak macet. Selanjutnya ada prinsip kerja dari sistem pelumasan pada motor bakar. Prinsip kerjanya ada 6 tahapan. Yang pertama, tahap penyimpanan oli. Oli akan disimpan dalam oil dan oil pan di bagian bawah mesin. Selanjutnya, pada tahap yang kedua, pengambilan oli. Pompa oli akan mengambil oli dari oil pan melalui oil pick up tube strainer pada pick up tube penyaring kotoran besar. Selanjutnya, pemompaan. Pemompaan oli biasanya tipe gear atau rotor, meningkatkan tekanan pada oli. Lalu yang keempat, penyaringan. Oli bertekanan akan mengalir melalui filter oli. Filter menangkap partikel-partikel kecil dan kontaminan akibat dari gesekan yang telah dilakukan pada mesin. Selanjutnya yang kelima ada distribusi. Oli bersih dan bertekanan didistribusikan melalui saluran oli utama.
Dan yang kemudian langkah yang keenam ada kembali ke oil pan. Setelah melumasi komponen, oli akan mengalir kembali ke oil pan karena adanya gravitasi. Lalu ada pula permasalahan umum pada sistem transmisi dan bagaimana cara menanganinya. Yang pertama ada gesekan yang berlebih. Cara menanganinya yaitu pelumas yang kotor atau tidak cukup dapat menyebabkan gesekan yang berlebih yang mengakibatkan keausan dan panas. Lalu ada kerusakan gigi. Gigi transmisi yang aus atau rusak dapat menyebabkan perpindahan gigi yang kasar, kebisingan, dan bahkan menyebabkan macet. Lalu yang ketiga ada kerusakan kopling. Kopling yang aus atau rusak dapat menyebabkan slip getaran dan kesulitan dalam perpindahan gigi. Lalu yang keempat, permasalahan umumnya yang terjadi yaitu kebocoran pelumas. Kebocoran pelumas dapat menyebabkan pelumas berkurang atau oli berkurang dan menyebabkan kerusakan pada komponen transmisi. Baiklah, itu saja yang bisa saya sampaikan atau saya jelaskan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Atas perhatiannya saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.